Halo, ketemu lagi dengan KDS UPVC. Kali ini kita akan mereview rumah Ibu Uki yang ada di Depok. Nah, rumah Ibu Uki ini desainnya sangat bagus sekali. Cat depannya semua warna putih, dipadukan dengan kombinasi kusen UPVC warna putih juga. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, ini kita ada jendela. Ini jungkit 2 daun, posisinya atas bawah. Lalu ada kaca mati di bawahnya, ada kaca mati pula di atasnya. Dikombinasikan dengan list regal. Ini desainnya sangat bagus sekali, ya. Sangat indah sekali desainnya. Jadi sangat cocok sekali dengan desain rumah dari Ibu Uki ini. Nah, ini posisi di luar, ini frontal sekali kena air hujan ya. Ya, jadi kalau misal hujan sangat besar tuh frontal sekali. Tapi tidak usah takut, UPVC dari KDS ini tidak akan bocor sama sekali. Ya, satu, kenapa tidak bocor? Sambungan kita setiap sisi semua kita pakai sistem welding. Ya, welding dipanaskan ya. Jadi UPVC dipanaskan langsung disambung. Itu sistem welding, dilas jadi las plastik ya. Ya, kita pakai seamless, metode seamless. Ya, seamless system. Jadi sambungannya sangat rapi sekali. Lalu dilengkapi karet semuanya nih. Pakai karet. Bagian daun bawah pun pakai karet semua, di kusen pun pakai karet. Ya, jadi tidak akan masuk airnya. Kita lengkapi pula dengan drainase di bawah daun jendelanya ini. Ya, ini adalah standar dari KDS UPVC. Ya, standar dari KDS UPVC itu selalu pakai drainase agar air tidak tergenang di dalam yang akan mengakibatkan bocor ya. Bagian kaca mati pun ada drainase juga semuanya. Jadi itu merupakan suatu standar dari KDS UPVC. Oke. Ini ada pintu sliding 2 daun, bukanya kiri ke kiri, yang kanan ke kanan. Ini sebelah kiri pun ada kaca mati, dan sebelah sini pun ada kaca mati. Nah, ini kita pakai joining nih, ya. Joiningnya namanya CP33. Ini merupakan suatu penguatan dari KDS UPVC agar barangnya sangat kuat sekali. Nah, kita gedor seperti ini nggak goyang sama sekali. Ya, karena kita dari KDS UPVC itu selalu menjaga ke sisi keamanan ya. Nah, bukanya tinggal geser aja. Untuk detailnya saya akan jelaskan dari dalam. Nah, ini kita ada pintu sliding yang tadi kita shoot dari luar ya. Ini posisi dalam ruangan, persisnya di posisi ruang makan. Nah, dari KDS UPVC kita selalu lampirkan yang namanya shop drawing untuk klien. Gunanya buat apa? Di shop drawing ini semua tertera dari hardware-nya, ya, pemakaian berapa rodanya untuk sliding ya, lalu relnya pakai apa, semua tertera di sini. Gitu. Jadi klien pun akan lebih jelas secara detail dari hardware yang dipakai apa aja. Dari ukuran pun semua jelas di sini detailnya. Oke, saya jelaskan tentang pintu sliding ini sebentar. Nah, ini pintu sliding 2 daun. Ya, cara buka seperti apa? Tinggal putar anak kuncinya, dorong daunnya, langsung terbuka. Ini gampang sekali bukanya dan dorongnya pun sangat ringan sekali. Nah, sistem kunci kita ini kita pakai sistem multi point locking ya, merupakan standar dari KDS UPVC. Dan roda yang kita pakai adalah roda yang tipe heavy duty ya, roda HD. Kita pakai 2 roda per daun. Sebelah sini pun sama. Dorongnya sangat ringan sekali ya. Nah, kita pakai stopper. Stopper ini gunanya buat apa? Daun yang pasif kalau kita tutup seperti ini, dia akan stop seperti ini ya, tidak akan bablas ke sana ya. Kita menghindari penggunaan flashbolt ya, karena penggunaan flashbolt itu pasti akan melubangi keramik bagian bawah ya. Jadi kita pakai pasang flashbolt di sini, di slot begitu, keramiknya otomatis pasti bolong
Kalau pakai standar KDSU PVC dengan ada stopper seperti ini tidak akan bolong keramiknya. Jadi tidak akan melukai keramik. Cara tutupnya seperti apa? Tinggal dorong seperti ini, ya. Lalu dikunci, ya. Ini tidak akan geser, ya. Jadi aman sekali. Nah, ini ada pintu folding 5 daun, dilengkapi dengan list regal, dan handle-nya pakai warna hitam. Engselnya pun pakai warna hitam semua. Ya. Ini modelnya sangat baik sekali ya. KDSU PVC belum pernah bikin kusen UPVC warna putih dengan aksesoris handle warna hitam dan engsel warna hitam. Baru kali ini di rumah Ibu Uki kita pakai warna seperti ini. Ternyata kombinasinya sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Nah, pintu lipat ini dorongnya sangat ringan sekali. Nah, buka seperti ini ya. Nutupnya pun gampang, enteng sekali, ringan sekali untuknya. Nah, pintu folding kita yang ini kita lengkapi dengan hardware multi point locking yang merupakan standar dari KDSU PVC dan interlock flush bolt. Gunanya buat apa? Nah, misalnya kita tutup seperti ini ya. Nah, bagian sini kita nutupnya, tinggal tarik handle-nya, ya, putar handle seperti ini, dia langsung kunci. Jadi tidak perlu pakai flush bolt lagi. Sebelah sini juga sama, tarik handle-nya, kunci gini, langsung kunci. Tidak perlu pakai flush bolt bawah dan atas, ya, karena tinggi begini pakai flush bolt itu susah, sangat tinggi sekali ya. Jadi tidak ergonomis dan tidak fungsional sama sekali. Lalu pintu yang satunya, yang swinging yang terakhir, kita lengkapi dengan sistem multi point locking. Kunci seperti standar KDSU PVC, diengkol ke atas, putar anak kuncinya. Nah, ini adalah rel dari pintu folding KDSU PVC ya. Nah, ini model pintunya nabok. Jadi keramik bagian dalam dan keramik bagian luar itu beda level tingginya. Keramik sini sama sini beda levelnya 5 cm. 5 cm gunanya buat apa? Jadi relnya kita tidak perlu membobok keramik bagian luar. Jadi tidak akan bikin keramik bagian luar ini jadi cacat. Ya, jadi modelnya sangat bagus sekali. Ya. Jadi rel tinggal kita taruh di keramik bagian luar, ya. Kita skrup dan sealant, jadi lebih kuat. Lalu ini ada jedanya nih. Jedanya buat apa? Ini jedanya buat pintunya jadi nabok. Jadi untuk mencegah air dan debu, ya, semuanya masuk ke dalam ruangan. Nah, pintu folding KDSU PVC selalu dilengkapi dengan karet bagian bawahnya. Ini fungsinya buat apa? Untuk pintu dengan desain nabok seperti ini. Nah, seperti ini nabok ya. Ya, untuk mencegah air, debu, segala kotoran masuk ke dalam ruangan. Ya, kita akan lengkapi dengan karet seperti ini. Fungsinya pastinya lebih kedap suara, tidak bocor, tidak masuk debu, tidak masuk air ya. Nah, seperti ini. Nah, rel ini yang kita pakai dari KDSU PVC itu gunanya untuk menaruh guider ini ya. Guider ini adalah untuk menggait daun pintu agar tidak goyang-goyang seperti ini ya. Jadi pintunya lebih on the track ya, seperti ini. Nah, ini modelnya roda, tapi rodanya modelnya muter silinder begini ya. Ini coba saya geser ya. Nah, sistem dari KDSU PVC untuk pengunciannya
kita selalu pakai multi point locking ya. Multi point locking itu apa? Jadi satu pintu kuncinya ada banyak. Ini kebetulan ada 7 titik penguncian karena sesuai dengan settingan standar dari KDS UPVC ya. Nah, kuncinya seperti ini nih. Locking plate ini namanya. Nah, kita pakai bautnya 3, ada 3 biji. 1, 2, 3. Gunanya buat apa ini? Bautnya 3. Ya, karena yang lain bikin UPVC bautnya cuma 1. Satu ini sangat rawan sekali jebol dan tidak aman. Kita pakai 3. Yang satu ini tidak kena besi struknya. Yang 2 ini kena besi. Jadi ini tidak akan goyang sama sekali. Jadi pintu lebih rapat dan lebih aman. Ini adalah latch plate yang digunakan sebagai standar dari KDS UPVC. Ya, seperti pintu biasa seperti ini. Nah, penguncian dari KDS UPVC yang tadi bagian locking plate yang di kusen ya, ini nyangkutnya ke sini nih. Ya, sini, sini, ya, dan sini terus sampai atas. Kalau ini ada standarnya dari KDS nih. Ya, ini lock case-nya standar dari KDS. Cara kunci gimana? Ini handle dikatasin. Nah, ini akan keluar. Ya, ini keluar, ini pun gerak. Ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah dikunci, ini nggak bisa digerakin sama sekali, jadi lebih aman. Dan pintu pun akan lebih rapat dan kedap suara. Seperti ini ya. Nah, ini adalah engsel tengah antar daun folding. Ya. Ini adalah interlock flush bolt dari KDS UPVC. Nah, ini cara kunci seperti apa? Yuk kita gerakin dari dalam. Ini ada handle dalamnya nih. Nah, digerakin ini semua kunci. Ini flush boltnya akan nongol sini nih, bawah sama atas. Ya, jadi langsung kunci. Tidak perlu pakai flush bolt yang manual lagi. Ya. Nah, ini ada juga namanya hanger. Hangernya buat apa? Ini buat guider bagian bawah yang ke rel. Ya, ini nih. Ini engselnya, jadi tidak akan lari. Antar daun jadi lebih kaku ya. Tidak akan mekar seperti ini. Oke, ini adalah rel. Nah, ini rodanya nih. Ini hanger. Ini rodanya, ini rel, ya. Nah, roda ini kita pakai bahan stainless steel. Jadi dorongnya enteng sekali dan tidak berisik. Dorongnya seperti ini ya rodanya ya. Nah, relnya di sini. Nah, pintu folding dari KDS UPVC bila ditutup tuh beda sekali dengan pintu-pintu aluminium. Pintu aluminium biasa atasnya pasti ada rongga. Kalau ini tidak ada rongga sama sekali. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bagian karet ini akan nabok ke bagian kusen sini. Nah, seperti ini. Ini tidak akan ada celah sama sekali. Ini pun kena karet juga. Jadi nggak ada celah sama sekali ya. Nah. Di bagian tengah daun pun sama. Semua mentok ke karet kusen. Jadi semua rapat. Itu gunanya buat apa? Serangga tidak masuk, terus lebih kedap suara, debu tidak masuk sama sekali. Nah, ini rapat nih, nggak ada celah sama sekali, ya. Bisa dilihat ya. Nah, ini ada pintu kayu, daunnya kayu, kusennya pakai UPVC, ya. Jadi bisa kombinasi seperti ini ya. Cuma hati-hati deh bagian handle-nya nih. Nah, ini. Jadi bagi klien yang pengen pakai kusen UPVC dan daunnya kayu, lalu lokasinya ini pakai lokasi untuk kayu, sebaiknya lokasinya didiskusikan dulu dengan tim teknisi kita agar handle-nya tidak mentok dengan kusen ini. Ini banyak sekali kejadian. Nah, bagian luar handle ini atau lubang kunci ini mentok dengan handle ini nih. Dengan kusen ini mentok nih. Ya, sebaiknya didiskusikan dulu lebih awal ya. Jadi kita desain, ya kita putuskan lokasinya seperti apa agar
ini tidak mentok ke kusen. Nah, ini kita lengkapi pakai karet. Seperti standar KDS UPVC, karet ini adalah karet EPDM yang kita gunakan. Itu karet yang biasa dipakai untuk list kaca mobil, jadi lebih tahan cuaca dan lebih kuat masa pakainya. Nah, begitu tutup pintunya seperti ini, dia akan rapat semuanya. Ya, jadi ini kombinasi sangat bagus sekali. Nah, ini ada pintu double swing, posisi di kamar utama. Pintunya ini sebelah kanan dan kirinya ada kaca mati, ya. Seperti ini. Ini menghadap ke taman, bagian ke taman. Nah, ini kita lengkapi dengan engsel warna hitam, sesuai permintaan dari owner Ibu Uki. Lalu kita lengkapi dengan list regal. Sistem kuncinya pun kita sama, standar KDS UPVC. Pakai multi point locking, tinggal dengkol ke atas, langsung rapat semua kuncinya. Lalu pintu yang pasif, yang ini kita tidak pakai flashbolt bawah dan atas. Kita pakai sistem flashbolt link. Tinggal tarik handle-nya seperti ini. Nah, tinggal dorong seperti ini ya. Nah, pintunya kita desain nabok. Nabok tuh bagian bawahnya ya. Jadi nabok itu mencegah untuk air masuk, debu masuk, dan lebih kedap suara pastinya. Nah, sekarang kita ada di posisi lantai 2, posisinya di balkon bagian depan. Ini terdapat pintu sliding 3 daun. Nah, cara bukanya seperti apa? Tinggal geser aja seperti ini. Ini sangat ringan sekali gesernya, karena kita menggunakan roda yang tipenya heavy duty. Jadi 2 roda per daun. Nah, digeser bagian ujungnya, yang tengah akan ikut geser juga. Begitu pula nutupnya juga sama. Nutupnya tinggal kita tarik yang sebelah sini, yang tengah akan ngikut. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, kita sekarang ada di lantai 2, ada di kamar bagian depan ya. Ini ada jendela swing, bawahnya kaca mati. Nah, posisi handle kita atur posisi di sini. Ya, kurang lebih dari lantai itu tingginya 1,4 meter. Kenapa kita taruh di sini handle-nya, bukan di sebelah sini? Kalau sebelah sini pasti tinggi banget. Ya, dijangkaunya agak susah. Kalau sebelah sini lebih ergonomis, lebih gampang jangkaunya. Nah, kita punya sistem handle seperti ini. Ini kita pakai multi point locking. Lalu kita tambahkan dengan pakai extension link. Jadi kunci tetap sampai atas semuanya. Sampai atas tetap rapat kuncinya. Nah, itu pasti jendelanya akan lebih kedap, ya, tidak bocor, ya, dan debu tidak akan masuk sama sekali. Nah, cara bukanya seperti ini ya. Ini kita pakai casement, swing casement. Gunanya buat apa pakai casement? Ini jadi kalau kita mau bersihkan bagian luarnya, tinggal kita masukkan tangan kita bagian sini nih. Kita bisa bersihkan bagian luarnya. Nah, cara kunci gampang, tinggal tarik, putar handle-nya, langsung kunci seperti ini. Nah, kaca mati ini dengan jendela swingnya kita pisahkan dengan profil UPVC untuk tiang tengah. Jadi lebih kuat di sini. Ya, kita kombinasikan pun dengan list regal. Jadi lebih manis. Nah, sekarang kita di posisi di lantai 2 ya. Di kamar bagian belakang. Nah, ini ada pintu swing. Kalau di shop drawing ini modelnya kodenya adalah P5. P5 ini kita pakai
4 engsel, lalu 1 multi point locking, lalu 1 extension link. Ya, di sini semua tertera datanya ya. Data kerjanya semua tertera di sini. Nah, ini bawahnya panel pintunya, atasnya pakai kaca, dilengkapi dengan sistem kunci multi point locking ini, ya. Nah, seperti ini. Cara tutupnya seperti biasa, standar dari KDSU PVC, handle diangkat ke atas, ya. Putar anak kuncinya, langsung kunci seperti ini. Nah, panel ini dilengkapi juga dengan list regal, jadi kesannya lebih manis. Jadi biar segaris dengan kacanya. Nah, kacanya ini kita pakai yang 8 mili. Di data kita semua ada tertera semua. Jadi klien pasti kita kasih shock drawing seperti ini. Agar kenapa? Agar semuanya tertera jelas. Ukurannya, lebarnya berapa, tingginya berapa, lalu hardware yang dipakai tuh ada berapa buah, ya, kuncinya pakai seperti apa, ya. Kita akan melengkapi shock drawing ini dan akan kita kasih ke klien. Oke, sekarang kita di posisi lantai 3, posisi di balkon bagian atas. Nah, ini ada pintu sliding 2 daun. Cara bukanya seperti ini, seperti biasa digeser. Ini sangat ringan sekali kok gesernya. Nah, untuk pintu sliding bagian balkon seperti ini, kita sarankan ke klien itu keramik antara keramik dalam dan keramik luar harus ada level ya, beda level ya. Ya, relnya kita taruh di keramik lantai luar. Jadi lebih turun. Itu fungsi buat apa? Agar air tidak masuk ke dalam kalau hujan. Nah, sebelah sini pun bisa dibuka. Sebelah sini. Ya, jadi sliding 2 daun itu bisa 2 fungsi untuk arah bukaannya. Nah, untuk relnya nanti kita shoot ya. Relnya kita pakai adalah rel rata lantai. Ini keramik bagian dalam. Levelnya harus berbeda dengan keramik bagian luar. Keramik bagian luar kita taruh rel di sini. Nah, jadi fungsinya buat apa? Untuk menahan air agar air tidak masuk ke dalam. Nah, rel bagian ujungnya, bagian ujung sisi kiri dan sisi kanan, itu kita kasih apa namanya tuh? Ada celah sedikit agar air yang di sini ini bisa keluar kemari. Bapak, Ibu, terima kasih nih Bu, Pak. Terima kasih udah datang ke rumah saya. Sama-sama. Justru saya terima kasih nih dikasih waktu buat apa namanya bikin video di sini ya, gitu Pak, Bu. Nah, terus saya mau tanya Pak, ini Bapak pakai produk dari kami Pak, dari KDSU PVC Pak. Ini fungsinya secara fungsi gimana Pak? Gitu Pak. Jadi kan ada pintu sliding, terus jendela swing ya. Itu untuk pengoperasian lebih gampang nggak Pak? Gitu Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sama-sama Pak. Saya sebenarnya istri saya nih dari mana YouTube apa browsing nggak tahu, tahu. Saya cuma lihat pasangnya ya. Iya. Dapat saya sampaikan yang pertama dari pemasangan ya. Pasangan praktis ya, mudah. Iya. Kedua tampilan. Oh, tampilan ya. Tampilan elegan banget. Elegan ya. Elegan, kekinian, apalagi istilahnya ya. Kekinian. Modern lah, modern. Kuat pasti. Iya. Karena dari bahan besi. Nah, masalah pengoperasian memang agak sedikit perlu vendor menjelaskan. Nah, nanti saya turunkan kepada tamu saya, keluarga saya. Ini loh caranya, memang agak sedikit perlu dipelajari. Ya. Apalagi yang lipat-lipat, multi lipat itu, multi folding yang seperti di lantai dasar gitu. Iya. Tadi kan sudah diperagakan. Sebenarnya simple, hanya tinggal narik. Orang kan nggak banyak tahu. Tarik putar ya Pak. Iya. Ini kan nggak ada lubangnya atau ngunci ya. Iya itu. Jadi perlu kursus sedikit lah. Itu memang teknologi dari kita Pak. Iya. Itu sistem pengundian dari kita. Kita pakai teknologi yang terbaru ya, sistem kunci seperti itu, jadi lebih rapat dan lebih kedap suara Pak, dan lebih aman. Bicara tentunya kedap suara, saya pernah ketiduran. Oh gitu. Saya nggak dengar ajan. Mungkin kedapnya itu 95%. Saya tes Mas, saya buka, kan ajan benernya. Patokan saya kan tower itu tuh. Oh iya, di sana ya. Iya. Tinggi sekali satunya kan. Allahu Akbar.
benar. Langsung Bagus kecil ya? sekali, langsung kecil. Iya. Makanya kalau kita tutup berapa, kita kebablasan kalau pakai. Bagus, kalau kedapnya bagus. Iya. Sip. Karena kita semua silnya pakai karet, Pak. Iya. Ya, jadi luar dalam pakai karet. Karetnya kita pakai bahan EPDM yang biasa lagi kalau buat dipakai. ini ya, karaoke room ya. Oh iya, Iya. betul Pak. Nah kalau karaoke kita pakai kaca double glass Pak. Ada lagi ya? Ya kalau Bapak sih Ibu kan sini semua pakai kaca single layer ya, single glass ya. Nah kalau untuk ruang karaoke kita pakai double glass. Nah, kita sering pasang di sana dan itu kedap banget sih. Gitu Bu. Satu lagi nih keunggulannya ya. Ya. Bagi rumah seperti rumah saya ini kan topinya ini minimalis kurang gitu. Oh iya. Apa dia bilang punya terasnya itu. Jadi kalau langsung bersiram Air ya, hujan itu, ya. Ya. Nggak bocor ya, Pak? Water resist bener. Oh Nggak iya. masuk ke dalam. Kecuali yang pintu ini Pak ya. Dulu pernah ada masalah bocor karena level keramiknya Ya, rata ya. itu dia. Nggak ada gap sama Tapi sekarang level bagus. luar ya. Oh udah bagus ya. Kan kayaknya mudah-mudahan anti karat. Oh iya pasti anti karat Pak. Pasti karena kita pakai besinya bahannya galvalum dan besi posisi kan di dalam UPVC-nya Pak. Jadi nggak akan langsung kontak dengan udara luar dan air Pak. Jadi aman sama sekali. Banyak ini teman bagus Bu saya ya. Oh, bagus ya. berkunjung, bagus lah. Bagus ya? Yang ditanya pertama adalah Pintu, jendela. pasti. Oh, pintu. Terus Ditanya, makanya bagus Oh banget. iya. sliding kan irit ruang. Iya betul. kan? Betul. Mudah gitu kan. Betul. Baru yang udah ke dalamnya lah, yang detail-detailnya, tangga, lampu, kalau itu kan tinggal permainan. Iya. Ini kita aja. Tapi Iya. ya lihat dari komposisi juga, dari yang polos, terus Yang handle-handlenya kotak-kotak. hitam. Oh iya. Kan menarik gitu. Iya. Juga saklek, putih-putih Iya. semua kayak rumah sakit. Betul. Iya ini baru pertama kali loh Pak. Jadi proyek rumah Bapak ini pertama kali kita pakai handle warna hitam dan engsel warna hitam. Oh iya. Gitu Bu. Jadi Pertama kali itu. Iya pas kita coba kita pasang, wah oke nih, cocok banget sama desain rumah Ibu nih. Iya. seperti mobil lah kan. Seperti mobil ya? Udah hitam semua, dan ada silvernya. Oh gitu. Variasi. Jadi ada kombinasinya Pak ya. Iya, kayak seolah ada lidahnya gitu. Iya. Oke. Nah Ibu waktu itu kalau nggak salah Ibu yang pertama kali kontak ke KD Subvisi Bu Oh ya. iya, Nah, betul. Ibu kenapa bisa memilih KD Subvisi Bu untuk beli bahan UPVC Oh ini, iya, Bu? jadi waktu saya buka-buka browsing ya Pak Tommy ya, itu kok banyak sekali pilihan ya, Oh, banyak iya. pilihan. Tapi nggak tahu ya, feeling saya kok larinya harus ke KDF Oh, yang gitu. di Sentul ya, maka Iya, saya iya. langsung semangat, langsung cus, langsung Iya. mata masuk ke Sentul, Iya. dan ternyata bener hasilnya sangat-sangat memuaskan, Sangat oke ya? sangat-sangat oke. Iya. Dan semua tamu saya semua pada heran, ih bagus banget sih dari apa Oh, nih? gitu. Sampai ngetak-ngetak ini dari apa nih? Iya. Iya. Pak Kan Tommy saya- makasih ya. Iya, sama-sama, Ibu. ada sedikit cerita. Iya. Pak Latri itu kan. Saya target kan, saya ada acara Mas. Acara reuni lah SD saya. Oh iya. Sanggup nggak tanggal sekian. Ya dia kebut. Iya. 1%, oh bisa ternyata. Bisa, gitu kan. ternyata. Kalau nggak saya malu nih, saya bilang, saya udah janjikan nginap nih. Iya. Nginap Mas di hotel. Mereka, tidur. Itu tadi yang dilihat pertama adalah, ini kusennya belum lihat saya. Belum pernah tahu orang ya. Ada yang model-model yang main tembak itu kan, yang Oh, itu aluminium. Oh, aluminium, iya. Jadi warga tuh istri saya. Jadi ini saya nggak bangun rumah ini, saya nggak. Saya cuma ini aja istilahnya, Pak itu saya tegur. Sebagian apa push. Ya, bisa nggak? Iya. Iya waktu lantai 1 itu kita kerjakan kalau nggak salah 3 hari selesai Iya. Pak. Iya betul. Nah, kita produksinya 3 hari, lalu pemasang kalau nggak salah 3 hari juga deh. Iya. Karena kita kejar Bapak untuk acara waktu Acara itu ya. tanggal 4 April. Ya, 4 April kan, ya. gitu kan. Bisa. Iya. Karena saya hanya tinggal kalau yang lain mungkin wallpaper nggak apa-apa lah belum ya. Yang penting AC sama spring bed. Iya. Karena kan ada 25, so kemarin alhamdulillah cuma 3 yang hadir itu pun karena di luar negeri. Ya, mereka berkomen semua. Sekalian saya ya secara nggak langsung ngomong ini dari ini produknya. Ini vendornya ini vendornya Oh, ini. gitu. Gitu. Iya Pak, Pak. Tapi intinya akan kita marketing Aduh, terima kasih Ibu nih. teman-teman saya Iya, semuanya. Terima kasih. Pokoknya Bapak Ibu nanti kalau ada komplain jangan segan-segan kontak Oh kita iya, Bu ya. pasti. Nah, seperti jendela pintu yang di bawah itu tadi saya cek itu kunci kurang enak. Iya, kurang sih saya, betul, Pak. Agak ini yang ngelawan ya. Iya. Jadi kurang enak kuncinya. Nah, itu besok saya kirim orang untuk setting ya. Gitu Bu ya. Saya rasa udah bagus. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak. Makasih Ibu, Pak Tommy, terima kasih atas semuanya. kepercayaannya Bu. Dipotong kebanyakan kan? Oke, Ngobrol ini kan. mantap. Kan dipotong kan kebanyakan.
ketahuan kan. Ulangi dong, ini mantap dong. KDS mantap gitu, ulangi Mantap. dong. Yuk, 1, 2, 3, KDS mantap. Jangan ragu-ragu.